Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Agus. Moga Pak Agus. Moga. Wonten kersa napa Pak Agus? Itu Pak Haji. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu. Oh, boten Pak Agus. Moga boten napa-napa. Terkait itu loh Pak. Iya. Penugasan di pendidikan guru penggerak itu loh Pak. Iya. Iya Pak. Terkait tugas praktek pengambil keputusan. Oke. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Haji. Kira-kira Pak Haji berkenan atau mboten? Oh, siap Pak Agus. Siap membantu. Monggo Pak. Ngeten Pak Haji. Oke. Terkait praktek pengambilan keputusan, selama ini Bapak kan menjadi kepala sekolah di SDN 1 Gondang. Adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut itu menimbulkan dilema bagi Bapak? Kalau boleh Bapak berkenan menyampaikan masalah apa itu dan kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasinya? Iya. Pak Agus, tentunya namanya masalah, apalagi sekolah saya banyak siswa ya, tentunya masalah itu banyak sekali. Ya, tentunya menjadi dilema untuk saya. Ya, satu contoh misalnya, namanya anak ya, tidak semuanya tinggal bersama orang tuanya, kadang dengan mbahnya, sehingga harus membantu mbahnya dulu, kemudian terlambat datang sekolah. Nah, ini sementara terbentur dengan peraturan sekolah, di mana jam 7 kurang 5 siswa harus sudah berada di sekolah. Nah, itu masalah untuk saya. Sehingga penyelesaian saya adalah saya selalu berkomunikasi nantinya dengan wali kelas. Seperti itu Pak Agus. Oh, gitu Pak Adi. Iya. Berikutnya Pak Adi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kami bisa tahu Pak Agus dari masalah itu, apakah itu ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan di situ. Misalnya sekarang tadi ya ada siswa yang mempunyai masalah di rumah karena harus membantu mbahnya di situ tadi, sehingga hal itu berdampak pada sekolah. Kan sekolah kan nanti arek iki ngoten nggih. Sehingga sementara peraturan sendiri seperti itu, jam 7 kurang 5 harus sudah di sekolah. Ini dilema etika buat saya. Sehingga perlu saya mengambil suatu keputusan, tentunya tidak lepas dari musyawarah yang harus hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Begitu Pak. Seperti itu. Itu Pak Adi. Berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, tentunya di sini kami harus duduk bersama Pak Agus, utamanya dengan wali kelasnya. Nah, kemudian kami membicarakan masalah ini, dan ini tidak hanya di wali kelas, tapi semua guru kami juga ajak komunikasi, sehingga kami bisa mempertimbangkan dari semua aspek dan mendengarkan semua pendapat guru-guru saya. Begitu Pak Agus. Sehingga kemudian saya selaku pimpinan bisa membuat keputusan yang terbaik kepada semua pihak yang terlibat di situ. Begitu Pak Agus. Luar biasa Pak Adi. Itu Pak Adi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Saya singkat saja Pak Agus. Langkah-langkah saya yang pertama, yang jelas saya mencari tahu dulu masalahnya itu dari mana. Masalah siswa, kenapa siswa seperti ini? Nah, kita cari dulu informasi. Kemudian yang kedua,
tentunya mengidentifikasi dari masalah itu. Nah, kira-kira ada nilai-nilai yang bertentangan tidak? Seperti itu. Tentunya kami nanti kemudian yang ketiga kami mengajak wali kelas atau guru-guru kami untuk mencari solusi, musyawarah begitu Pak. Mencari solusi musyawarah sehingga kami bisa membuat suatu keputusan dan mungkin untuk menyusun kapan rencana untuk melaksanakan itu. Begitu Pak. Iya, terima kasih. Itu berarti hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Ya, tentunya Pak Agus yang efektif adalah saya selalu menekankan komunikasi Pak Agus. Saya harus berkomunikasi baik kepada ya guru, siswanya juga utamanya karena saya lengkap Pak Agus ya selaku manajer dan memastikan bahwa apa yang terjadi itu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian saya akan membuat suatu keputusan yang adil, jelas, tidak merugikan dan terbuka. Yang jelas siswa jangan sampai dirugikan Pak Agus. Begitu. Berikutnya Pak Hadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya saya kira tidak begitu besar Pak Agus, tapi yang namanya tantangan itu pasti ada hambatan Pak Agus ya. Ini biasanya dari pihak luar, yaitu dari wali murid sendiri kadang berharap bahwa siswanya atau putranya harus seperti ini. Kita sebagai pelayanan pendidikan ya harus melayani. Ya, saya kira ya tantangannya cuma dari luar itu. Iya. Betul. Jika nanti saya bisa membuat keputusan yang tepat dan harus saya pertimbangkan dengan baik. Begitu Pak Agus. Oke. Berikutnya Pak Hadi, apakah Pak Hadi ini memiliki sebuah tata kala atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ya yang Bapak jalankan? Ya, ini Pak Agus, masalah permasalahan di sekolah itu pasti ada. Dan saya kira tidak ada waktunya Pak Agus. Kadang ya pagi, kadang menjelang siang, kadang siang. Jadi saya kira tidak ada jadwal Pak Agus. Kapanpun kita punya masalah, kita harus selesaikan. Langsung kita respon gitu. Kita respon, kita selesaikan secara cepat. Kalaupun butuh komunikasi dengan wali kelas tadi atau dengan guru-guru yang lain. Tidak sampai tertunda, paling tidak 1 hari, 2 hari selesai. Begitu Pak Agus. Saya tidak mau menumpuk masalah. Yang jelas harus segera dieksekusi. Begitu. Jadi tidak ada jadwal Pak. Oke. Begitu. Sebagai masukan saya Pak Hadi untuk pengalaman jenengan itu. Iya, betul Pak. Berikutnya Pak Hadi, adakah seseorang atau semacam faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya hanya dukungan dari teman, dari teman-rekan saya itu yang sangat membantu Pak Agus. Tidak ada dukungan dari lain. Selama ini alhamdulillah masalahnya tidak begitu berat, yang akhirnya melibatkan biro pelayanan sampai kepolisian alhamdulillah tidak pernah. Yang penting saya butuh dukungan dari tim sekolah saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu. Hebat sekali ya Pak. Jadi cep langsung menanggapi sebuah problem. Jadi nggak sampai menjalar kemana-mana. Luar biasa. Mungkin ini yang terakhir Pak Hadi. Dari semua hal yang telah Pak Hadi sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa ya yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya. Saya tentunya menggarisbawahi bahwa komunikasi itu penting, Pak Agus. Saya sebagai pimpinan bersama teman-teman saya itu perlu komunikasi yang baik sehingga setiap ada permasalahan kita bisa selesai secepatnya. Jadi yang perlu saya garisbawahi adalah komunikasi yang baik, Pak Agus. Begitu. Sehingga saya dalam mengambil keputusan itu bisa adil dan bermanfaat utamanya kepada siswa. Betul.
Oke. Terima kasih Pak Hadi sebelumnya cukup Sudah ya selesai. pertanyaannya. Wah, tak kira masih banyak Pak Agus. Pak Hadi, kulo sebelumnya minta Sama-sama. maaf dan Sama-sama, Pak mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Pak Agus. Pengalaman yang Pak Hadi berikan Iya. sangat bermanfaat buat saya Pak. Semoga Mungkin itu saja dulu Pak Hadi. Ya. Saya mau pamit dulu ya Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak Assalamualaikum, Agus. Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf Pak Budi, saya mengganggu waktu Bapak terkait dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Itu Pak, nanti di sini itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira Bapak bersedia napa mboten? Oh, insya Allah bersedia bagus. Nggih. Ngaten langsung kemawon Pak Rudi. Jadi gini Pak Rudi. Terkait praktek pengambilan keputusan ini, selama ini Bapak kan menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Sugio ini nggih. Ya. Itu kira-kira adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema bagi Bapak? Kalau boleh Bapak berkenan menyampaikan masalah apa itu dan bagaimana Bapak mengatasinya. Terima kasih Pak Agus. Selama saya di sini sebagai kepala sekolah Pak Agus, tentunya dilema-dilema yang ada di sekolahan itu banyak. Akan tetapi ada salah satu Pak Agus yang muncul sebagai dilema bagi saya, ini adalah mengenai konflik antar guru. Nah, konflik antar guru ini Pak Agus, saya punya cara bagaimana mengatasinya. Salah satunya adalah mengidentifikasi dulu masalah apa yang muncul sehingga guru atau kedua belah pihak ini sampai terjadi konflik. Itu. Terus berikutnya itu Pak Rudi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih. Dari kasus yang muncul yang merupakan dilema etika bagi saya Pak Agus, ini yang pertama, kasus tersebut kan konflik, itu kita pelajari dulu. Kita pelajari, terus berikutnya kita menyimpulkan kasus yang terjadi. Nah, kemudian dari kesimpulan itu Pak Agus, itu kita gunakan untuk menindaklanjuti dalam pengambilan keputusan. Nah, itu. Berikutnya ya Pak Rudi, Siap. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang kiranya sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Saya saat mengambil keputusan Pak Agus, apa yang jenengan sampaikan tadi kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Di sini saya sebagai kepala sekolah ingin menerapkan yang namanya manajemen konflik Pak Agus. Jadi yang pertama, saya harus memperlakukan guru itu secara wajar. Jadi secara alamiah, tidak ada tendensi muncul sentimen atau apapun, tidak ada. Jadi kita secara alamiah saja. Yang kedua, memandang konflik antar guru itu sebagai dinamisator sebuah organisasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas tinggi
selalu menjaga Pak Agus komunikasi, menjalin komunikasi secara terbuka, transparan kepada guru-guru yang konflik. Itu. Terus berikutnya Pak Rudi, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Rudi lakukan selama ini? Oke. Jadi saya sendiri itu ada trik langkah untuk mengatasi hal tersebut, Pak Agus. Yang pertama di sini ada prosedur. Saya itu harus memposisikan diri sebagai ahli dalam hal menyelesaikan konflik. Yang kedua adalah menyelesaikan atau memberikan komunikasi secara terbuka. Jadi melakukan komunikasi terbuka antara guru untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, menyelesaikan keluhan dari apa yang sebagai masalah kedua belah pihak ini secara adil. Jadi tidak tendensi ke A, tidak tendensi ke B, untuk menindaklanjuti solusi apa yang nanti sebagai penyelesaian konflik tersebut. Berikutnya Pak Rudi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Saya menganggap hal yang efektif itu yang pertama saya harus punya sikap toleransi, Pak Gus. Yang kedua itu harus ada yang namanya mediasi. Jadi mediasi kedua belah pihak. Dan yang ketiga itu negosiasi. Jadi kesepakatan apa yang nanti sebagai penyelesaian masalah. Baru yang terakhir nanti ada jalur islah. Ya. Berikutnya Pak Rudi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ternyata bagus. Terkadang itu dalam penyelesaian konflik itu sudah kita planning, sudah kita prosedur, akan tetapi pada saat muncul di lapangan itu ada salah satu yang sebagai tantangan, itu sikap muncul diskriminatif itu mesti ada. Karena apa Pak Agus? Terkadang sisi lain satu mereka berdua juga sama-sama guru saya, yang kedua mereka juga sama-sama teman saya. Akhirnya perlakuan diskriminatif itu kadang itu kita hindari, tetap muncul sehingga sebagai ketidaksesuaian apa yang sebagai prosedur untuk penyelesaian masalah, sehingga muncul sebagai tantangan untuk mengambil keputusan dari dilema kasus tersebut. Iya, bagus. Berikutnya itu Pak Rudi, apakah Pak Rudi ini memiliki sebuah tata kala atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Terima kasih Pak Gus. Kembali ke poin sebelumnya Pak Gus, masalah konflik ini tetap kita identifikasi penyebabnya apa sehingga si A dan si B ini adanya konflik. Nah, untuk menyelesaikan Pak Agus, tentu saya tidak gegabah, tidak spontanitas saya selesaikan pada saat itu juga, tapi tetap mengedepankan yang namanya toleransi, saling menghargai kedua belah pihak. Sehingga muncul sebuah prosedur jadwal Pak Agus. Yang pertama saya buat jadwal mediasi dengan menghadirkan mediator. Jadi satu persatu saya panggil. Yang kedua Pak Agus, ketika jalur mediasi itu kok sudah berlangsung, kita amati, kita evaluasi beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, ternyata kok muncul lagi. Akhirnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, muncul yang kedua, surat peringatan.
Surat peringatan SP bagus ya, betul. Ada SP1, SP1 kok dilanggar lagi, SP2, SP3. Nah, SP3 ini tidak harus saya ambil keputusan secara sepihak Pak Gus. Muncul lagi yang namanya mediator kolaboratif. Mediator kolaboratif itu artinya melibatkan mediator berbagai belah pihak. Mungkin masalah mereka itu karena masalah pribadi, atau mungkin masalah di kedinasan, atau apapun yang lainnya, tetap kita panggil yang ahli mediator untuk penyelesaian masalah, baik itu sama guru yang senior atau pihak-pihak keluarga yang lain. Iya, lengkap sekali ya. Iya bagus. Berikutnya Pak Rudi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rudi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Jujur Pak Agus, untuk penyelesaian masalah konflik ini ada dua. Ada seseorang, rekan guru, kebetulan Pak Agus sendiri. Saya juga kalau ada masalah atau problem tetap jenengan yang sebagai pertimbangan mediator untuk solusi apa yang terbaik. Yang kedua, ada yang namanya faktor komunikasi terbuka Pak Gus. Jadi maksudnya gini, komunikasi terbuka itu guru A, guru B, kita itu meminta untuk menyampaikan keluhannya apa kok sampai terjadi konflik. Yang kedua, faktor mencari solusi terbaik. Dan yang ketiga, komitmen konsisten setelah masalah problem itu selesai, berarti tidak akan muncul lagi problem-problem yang lain. Itu faktor dan seseorang untuk menyelesaikan kasus dilema yang saya alami. Jadi yang terakhir Pak Rudi, ya, Mas. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Rudi tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Pak Gus. Dari problem dilema etika yang saya alami Pak Gus, ini ada pembelajaran yang sangat berharga sekali Pak Gus. Baik terhadap diri saya sendiri, mungkin bagi teman-teman guru yang lain juga. Ternyata penyelesaian konflik Pak Gus, guru dengan guru, itu ada di setiap organisasi, lembaga pendidikan dimanapun berada itu ada. Itu namanya dilematika sebuah organisasi, itu pasti ada. Ternyata Pak Gus, hal yang berharga adalah komunikasi terbuka itu sangat penting. Baik warga sekolah, kepada siapapun itu sangat penting. Kenapa sangat penting Pak Agus? Karena komunikasi terbuka itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Karena komunikasi yang efektif Pak Agus itu membantu guru, membantu siapapun menyelesaikan konflik. Melalui dialog itu sangat penting daripada melalui konfrontasi. Terima kasih itu Pak Agus. Gipun Pak Rudi, sebelumnya terima kasih. Terus ya mohon maaf, terima kasih telah menyempatkan memberikan waktunya kepada saya. Mungkin cukup wawancara untuk kali ini Pak Rudi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Agus. Kita sama-sama Agus ya? Iya, namanya sama-sama Agus ya. Itu Pak Agus, mohon maaf sebelumnya. Pak Agus, saya mengganggu waktu panjenengan. Ini terkait dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini, terkait tugas praktek pengambilan keputusan itu loh Pak Gus. Iya. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira Bapak bersedia nopo mboten? Dengan senang hati Pak Agus, saya bersedia untuk diberikan sebuah pertanyaan. Nanti kita jawab kalau bisa. Monggo silakan, mau ditanyakan apa?
Oke, terima kasih Pak. Gini Pak, yang pertama itu terkait praktek pengambilan keputusan Pak. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Kalitengah. Adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema bagi Bapak? Kalau boleh Bapak berkenan menyampaikan masalah apa itu dan bagaimana kira-kira Bapak mengatasinya. Wah, sungguh pertanyaan yang luar biasa. Ini butuh proses yang sangat panjang nanti untuk menjawab pertanyaan. Terkait masalah yang saya hadapi selama menjadi seorang kepala SD di Negeri 2 Kalitengah Bagus, apalagi itu termasuk masalah atau kasus di mana itu kasus yang menimbulkan dilema. Ini dilema etika itu ya, ya dilema etika. Arti dari dilema etika sendiri itu adalah sebuah kasus atau permasalahan di mana itu adalah benar lawan benar. Yang pernah saya alami ketika menjadi seorang kepala sekolah di SD Negeri 2 Kalitengah ini, karena saya juga baru menjabat Bagus, kepala sekolah kemarin lolos CGP itu angkatan 7 dan pengangkatan kepala sekolah itu bulan 1 antara kira-kira 9 bulan ini. Ada satu masalah yang saya hadapi, yaitu terkait dengan kedisiplinan PTK. Jadi kedisiplinan Bapak Ibu Guru, ada salah satu Bapak Ibu Guru itu untuk masuknya memang pagi, tapi beliau itu mengambil pulangnya. Nah, jadi biasanya kan pagi ya telat, tapi ini tidak telat. Paginya tidak telat, tetapi siang harinya pulang lebih awal. Nah, itu jadi sebuah permasalahan dengan alasan katanya karena ini mungkin beliau itu di rumah ada pekerjaan lain. Pak, saya mau izin untuk pulang lebih awal. Nah, katanya ya punya sampingan lah di rumah. Jadi itu bagi saya itu sebuah kasus dilema etika. Terima kasih Pak. Ini berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, selama ini Bagus, saya mengidentifikasi kasus tersebut masuk ke dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama saya lakukan adalah mempelajari dulu. Setelah mempelajari saya menyimpulkan. Nah, setelah menyimpulkan otomatis baru saya tentukan masalah ini masuk ke masalah dilema etika atau bujukan moral. Dan dari yang pertama saya lakukan adalah mempelajari, yang kedua adalah menyimpulkan. Terus berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama saya menjabat ini, yang termasuk tadi permasalahan yang awal tadi yang sudah saya sebutkan, saya mengambil langkah, ada metode sendiri, yaitu saya menggunakan metode 4-3-3. Bagus tanya, 4-3-3. 4-3-3, 4 adalah paradigma. Jadi ada 4 paradigma itu, yang termasuk ada kasih sayang apa itu. Terus yang ketiga, yang kedua ini 4-3. Yang 3 ini adalah pengambilan menurut peraturan, yang kedua terakhir adalah pengambilan hasil atau proses, dan yang ketiganya 4-3-3, yaitu proses pengambilan. Dari cara mengambil saya keputusan, mengambil keputusan itu adalah cara yang saya gunakan untuk mengambil keputusan atau menentukan terkait dengan masalah dilema etika. Terus ini lagi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah tadi ada 9 langkah. Yang pertama saya lakukan adalah mencari fakta. Ini faktanya. Faktanya apa yang terjadi, mengkorek fakta-fakta yang terjadi. Yang kedua, mengumpulkan siapa saja yang terlibat. Misalkan tadi yang terlibat adalah salah satu guru. Tapi saya akan memanggil beberapa guru yang lain sebagai bukti atau fakta.
Yang kedua tadi. Yang ketiga, setelah kita punya fakta, kita sudah kumpulkan, kita panggil yang bersangkutan, klarifikasi. Setelah itu kita ambil sebuah keputusan, dan keputusan nanti itu bisa benar dan salahnya di mana bisa diketahui, dan kita nanti bisa koreksi untuk selanjutnya. Dan refleksi kita, apakah keputusan kita ini yang kita ambil itu baik atau mengandung unsur kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Pak, sangat lengkap sekali gitu. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Menurut saya, hal-hal yang paling saya anggap efektif ketika mengambil sebuah keputusan itu adalah yang pertama adalah transparan, keterbukaan. Iya. Semuanya harus terbuka, jujur. Ya. Ketika ada masalah apapun, kita kita jujur terbuka untuk menerangkan atau mengungkapkan kejadian atau permasalahan yang dialami. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi ya penting sekali ini Bapak. Karena kita itu satu kesatuan, lembaga itu bukan hanya kepala sekolah saja, di situ juga ada peserta didik, ada wali murid, ada komite. Jadi kita itu harus bisa berkolaborasi. Jadi yang pertama adalah keterbukaan, jujur, yang kedua adalah kolaborasi. Oke. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini tantangan yang saya alami, yang pernah saya alami di lembaga saya Pak Agung. Otomatis ya kerjasama tadi, mengajak kolaborasi tadi itu sungguh sulit ternyata. Ternyata ada misalnya tadi ada PTK yang tidak masuk, nah, masuknya kan pulangnya kan lebih awal, tapi datangnya lebih pagi. Ketika kita cari informasi ke teman-teman PTK itu banyak yang melindungi. Nah, misalnya seperti ini, apa begitu saja nggak apa-apa. Nah, seharusnya kan mendukung. Jadi yang saya rasa untuk kesulitan atau hambatan-hambatan yang saya alami selama ini adalah mengajak berkolaborasi untuk semua PTK. Terus di sini berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya. Untuk jadwal Pak Agus, menurut saya apabila masalah itu seketika bisa diselesaikan, tidak harus membuat jadwal. Saya selesaikan seketika. Tetapi kalau masalah disiplin tadi, otomatis butuh jadwal. Karena kita pertama memanggil dulu, hari ini saya panggil dulu lah. Kita cari rekan-rekan Bapak Ibu guru, hari ini kita panggil. Yang kedua, kita konfirmasi lagi. Yang ketiga, kita ambil sebuah keputusan. Otomatis kalau masalah itu kelihatannya bisa diselesaikan seketika, maka akan saya selesaikan seketika. Kalau proses yang tadi, permasalahan yang saya hadapi, otomatis itu butuh jadwal untuk penyelesaiannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Sungguh banyak Pak Gus, ini ya kalau disebutkan satu persatu nggak akan selesai wawancaranya ya. Jadi yang membantu ini sangat banyak. Faktor-faktor yang membantu saya dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan kebijakan, terutama yang ada di lingkungan sekolah dulu. Otomatis yaitu Bapak Ibu Dewan Guru. Tuh sangat benar. Yang kedua otomatis adalah wali murid. Yang ketiga adalah komite sekolah. Dan peserta didik ini pun juga sangat berperan membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi itulah kompleks kompleks. Kita semuanya karena kita satu kesatuan Pak Gus, tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya kebijakan pasti itu nanti pengambilannya juga membutuhkan orang-orang banyak. Karena kita satu kesatuan. Iya. Terima kasih Pak. Yang terakhir ini mungkin Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik
dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Ini Pak Gus, ternyata dari proses awal sampai akhir pembelajaran yang saya petik dari permasalahan di 5 etika, yang pertama adalah kita selaku pemimpin lembaga itu harus bekerja dengan ikhlas. Itu yang pertama. Dengan ikhlas tanpa membutuhkan atau timbal balik ya. Timbal balik. Yang kedua, kita itu bekerja sesuai dengan tupoksi. Oh gitu ya. Jadi kita itu harus bekerja sesuai dengan tupoksi. Ketika kepala sekolah, ya tupoksinya kepala sekolah itu apa? Fine saja, kita lancar-lancar saja kalau kita itu bekerja dengan tupoksi kita. Dan yang ketiga Pak Agus, nah, ini sungguh luar biasa. Yang tadi dari awal saya awali adalah kita perlukan kolaborasi. Itu mungkin pembelajaran yang bisa saya petik dari permasalahan yang saya. Oke Pak Agus, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bisa meluangkan waktu untuk saya khususnya. Ya, sebelumnya apabila mungkin ada perkataan saya yang kurang baik, mungkin menyinggung, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Enggak apa-apa kok, semuanya enak ini Mas. Jadi semuanya lancar-lancar aja. Mohon maaf, enggak ada suguhan juga. Oke, Memberikan apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.